Sudah lebih 1,5 tahun ia merasa kesepian setiap malam menjemputnya. Kesunyian dan keheningan hanya itu yang ia rasakan. Apalagi bila hujan turun, lengkaplah kesendiriannya. Paling-paling ia menonton sinetron atau malahan pergi menuju ke peraduan. Suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suaminya lah satu-satunya teman bercanda, ngobrol, curhat dan lebih dari itu tempat memberikan kehangatan saat di peraduan. Sayang, suaminya tidak memberikan keturunan. Padahal, perkawinan sudah lebih dari 7 tahun tapi ia tidak hamil juga. Ia pun pernah periksa kepada dokter ahli kandungan secara diam-diam. Hasilnya ia dinyatakan sehat. Orang tuanya sudah kembali ke Wonogiri untuk menikmati masa tuanya. Bisnis jualan baju telah diserahkan kepadanya. Ia ditemani Gina sebagai asisten rumah tangga yang merangkap membantu jualan baju dan Pardi, sopir pribadinya. Kini, usianya memasuki 33 tahun. Ia bermaksud untuk mencari pendamping. Ia masih mendambakan kasih sayang dan kehangatan lelaki. Dengan pendamping itu, ia berharap dapat menjadi ibu yang sebenarnya, melahirkan anak dari rahimnya. Beruntung ia ikut grup Wawong Wonogiri. Anggotanya lumayan banyak terutama orang-orang dewasa yang berasal dari kota tersebut. Dari itulah ia bersua kembali dengan Parjo, cinta pertamanya. Dia telah menjadi duda ditinggal mati istrinya saat melahirkan anak pertamanya. Obrolan dengannya beralih dari chat di grup ke japri. Suatu ketika ia menerima chat darinya. "Endang, bagaimana kalau cinta kita terdahulu kita sambung lagi? Maksud Mas Parjo kita menikah?" "Lah iya, tapi aku sudah bawa anak 1, apakah Endang mau?" "Yo, ora popo tuh, malahan aku seneng untuk teman bermain. Aku dapat merasakan menjadi seorang ibu. Terus kalau kita kumpul, apakah Endang mau tinggal di Wonogiri?" "Ya, aku manut Mas Parjo. Istri kan mesti nurut sama suami." Jantungnya berdetak, hatinya mekar bagai bunga yang sedang memamerkan keindahannya. Benang-benang cinta yang pernah disulam akan dirajut kembali. Hidup bersamanya di tanah kelahirannya bukan lagi mimpi indah di siang hari. Ia menerawang saat-saat indah bersamanya. Waktu itu, ia kelas 1 dan dia kelas 2 SMA di desanya. Dia orangnya romantis, pandai bergaul dan lebih dari itu dia memang pandai di sekolah. Ada 2 gadis yang menaksirnya, Tini dan Parni, tapi dia lebih memilihku. Katanya, wajahku mirip Widyawati, bintang film favoritnya. Cukup banyak kenangan indah bersamanya. Satu kenangan yang tidak terlupakan hingga kini, ciuman pertama dengannya di Waduk Gajah Mungkur. Dia menggenggam tanganku dengan erat, menyusuri jalan setapak di bawah rerimbunan pohon yang berada di pinggir waduk. Dia menghentikan langkahnya di bawah pohon mahoni, menatapku dengan tajam. "Endang, aku mencintaimu, apakah engkau mau jadi istriku?" Kata itu yang selalu kutunggu selama hampir 1 tahun pacaran dengannya. Aku juga cinta sama Mas Parjo. "Endang, engkau belum jawab pertanyaanku, maukah engkau jadi istriku?" "Tentu saja aku mau, aku sangat bahagia kalau jadi istri Mas Parjo." Dia mencium keningku dengan lembut dan perlahan mencium bibirku. Mataku terpejam, badanku gemetar bagai kena strum 3 watt, jantungku berdetak dengan kerasnya. Aku bagai terbang ke angkasa, hampir saja aku terjatuh kalau dia tidak memegang badanku. Ciuman pertama menjadi kenangan yang tidak akan hilang tertelan waktu. Namun hubungan dengannya terputus karena ia terpaksa mengikuti kepindahan orang tuanya yang mengadu nasib di Jakarta. Ia tidak berani melawan kehendak orang tuanya. Ia pun pasrah ketika takdir menentukan dia bukan jodohnya.
Namun dalam perjalanan hidupnya ketika ia sudah jadi janda dengan usia yang sudah tidak muda lagi, mimpi kebahagiaan tumbuh kembali. Doanya untuk memperoleh teman hidup dikabulkannya. Bahkan, olehnya ia diberi jodoh mantan kekasihnya. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Pengasih. Tidak seperti biasanya, sebelum menuju ke peraduan, ia ingin melihat malam yang biasanya dibencinya. Kali ini terasa lain. Bulan didampingi bintang-bintang kecil yang jumlahnya tak terhitung memancarkan sinar lembut. Ia merasa mereka memberikan senyuman kepadanya. Juga, ia pun merasa binatang malam bernyanyi untuknya. Suara burung hantu, kodok, jangkrik dan binatang malam lainnya terasa merdu di telinganya. 1 bulan menjelang hari perkawinan, hampir setiap minggu ia berbelanja berbagai keperluan untuk dirinya, untuknya dan juga untuk keperluan keluarga yang akan dibangunnya. 3 minggu sebelum acara perkawinan, ia telah mentransfer uang untuk berbagai keperluan perkawinan. Memang sudah menjadi tradisi bagi orang Jawa biaya penyelenggara perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Ia menginginkan perkawinannya diselenggarakan di Balai Pernikahan, gedung pertemuan terbaik di Wonogiri yang dapat menampung cukup banyak undangan. Ia juga sudah pesan kepadanya untuk menyewa event organizer terbaik di Wonogiri. Hari itu, 15 hari sebelum acara perkawinan, ia begitu gembiranya. Ia bersama Pardi dan Ginah ke Wonogiri untuk mempersiapkan acara perkawinannya. Sepanjang perjalanan, beberapa kali Parjo menelepon dirinya. "Endang sampai mana?" "Baru sampai Tegal Mas." "Sampai Wonogiri kira-kira sampai jam berapa?" "Pagi Mas, sekitar jam 7-an." "Hati-hati di jalan, pagi nanti sekitar jam 9-an aku ke rumah ibu." Paginya, dia tepat datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Di tangan kirinya terlihat balutan perban. "Mas Parjo, kenapa tangan kirinya?" "Sehabis dari bank mengambil uang kiriman darimu, di tengah jalan Mas Parjo dirampok 2 orang. Beruntung saat itu ada yang membantu Mas Parjo. Mereka sempat melukai tangan Mas Parjo, namun mereka tidak sempat mengambil uangnya." "Terus perkawinan kita bagaimana?" "Ya, tetap berlanjut." Perkawinan berlangsung sesuai jadwal. Acaranya meriah, tamu yang hadir cukup banyak. Senyum ditebarkan kepada para undangan yang memberi ucapan selamat. "Selamat Endang, akhirnya engkau dapat nikah juga dengan Mas Parjo," kata Tini. "Terima kasih Tini." "Selamat Endang, aku iri kepadamu. Tidak dapat jejakannya dapat dudanya," kata Parni. "Terima kasih Parni." Bulan madu seperti yang telah ia rencanakan, napak tilas di Waduk Gajah Mungkul. Berdua berjalan bergandengan tangan menyusuri jalan setapak menuju pohon mahoni. Mereka berhenti tepat di bawah pohon mahoni, melihat gambar tanda percintaan yang telah diukir di pohon tersebut. Gambarnya masih kelihatan meski semakin samar. Keduanya berpandangan sambil tersenyum. Dia menggenggam kedua tangannya dan menatap matanya. "Endang, sebenarnya luka di tangan kiri Mas Parjo tidak seberapa. Tapi tendangan perampok yang mengenai selengkangan itu yang menakutkan. Mas Parjo telah divonis oleh dokter tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami." Ia kaget mendengar penuturannya. Pantas saja saat malam pengantin dilalui tanpa cumbu rayu darinya. Dia hanya bilang sangat capai. "Endang, kita duduk di sana," katanya sambil menunjuk bangku kosong yang tidak terlalu jauh. Mereka pun duduk di bangku yang warnanya sudah kusam. "Endang, apakah perkawinan kita lanjutkan atau kita hentikan saja sampai di sini?" Untuk beberapa saat ia diam. "Mas Parjo, perkawinan kita tetap berlanjut. Endang sudah bahagia bersama Mas Parjo."
Namun sebenarnya telah terjadi pergumulan dalam hatinya, apakah perkawinan diteruskan atau dihentikan. Mas Parjo sudah tidak bisa memberikan keturunan, untuk apa sebuah perkawinan dilanjutkan? Tuhan telah menakdirkan lelaki cinta pertamanya sebagai suaminya, tapi Tuhan pula yang menakdirkan ia tidak akan memperoleh anak darinya. Sungguh ia tidak tahu apa rahasia di balik itu semua. Ia menyenderkan kepala di bahunya dan tidak berapa lama ia pun tertidur di pangkuannya. Ia masih berharap suatu saat suaminya dapat mencumbunya dan menaburkan benih di rahimnya.